Film ini mengisahkan tentang seorang pahlawan yang kembali ke kehidupan yang telah dia tinggalkan. Film ini bersyuting setelah Avengers Endgame dengan Shang-Chi tinggal di kota Francisco sebagai seorang petugas valet di sebuah hotel. Masa lalu kembali menghantuinya setelah anggota Ten Ring menyerangnya dan mencuri leontin warisan ibunya. Mereka ternyata diutus oleh ayah Shang-Chi, Wenwu. Shang-Chi mengajak temannya Katie mencari adiknya Xialing dan berusaha menghentikan ayah mereka melepaskan kekuatan jahat yang dikenal sebagai Dolor in Darkness. Lantas apa saja yang terjadi dalam film Shang-Chi? Berikut 9 spoiler fakta dalam film Shang-Chi. Yang pertama, Wenwu sudah hidup selama ribuan tahun. Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring dibuka dengan konfirmasi kalau Wenwu adalah panglima perang kuat dan penjahat selama berabad-abad. Adegan pembuka memperlihatkan dia menggunakan The Ten Ring untuk mengambil alih pasukan lain nyaris hanya sendirian. Tidak diketahui secara pasti kapan perang itu terjadi, tapi masa Wenwu membangun organisasi The Ten Ring dimulai dari sana. Cincin atau gelang yang dipakai di pergelangan tangannya memberi Wenwu hidup abadi selama dia memakainya. Yang kedua, Shang-Chi meninggalkan Ten Ring setelah membunuh pembunuh ibunya. Kehidupan Shang-Chi di film ini utamanya mengikuti perjalanan di dunia pasca Blade jentikan jari Hulk di Endgame. Meskipun begitu, Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring juga memasukkan bagian penting dari cerita latarnya. Masa berlatihnya bersama ayahnya dan The Ten Rings tampil di sini. Tapi film ini mengungkap mengapa pada akhirnya dia membelot dari organisasi itu. Pelatihan Shang-Chi dimulai setelah ibunya dibunuh dan Wenwu menghabiskan waktu bertahun-tahun membunuh siapapun yang terasosiasi dengan geng yang bertanggung jawab. Namun, Shang-Chi yang berusia 14 tahunlah yang ditugaskan membunuh orang yang benar-benar bertanggung jawab. Dia akhirnya meninggalkan organisasi tak lama setelah dia diklaim tidak bisa melakukannya. Kejutannya, Shang-Chi sebenarnya adalah membunuh pembunuh ibunya. Ketiga, Trevor Slattery kembali sebagai tahanan Mandarin. Salah satu kejutan di Shang-Chi adalah kembalinya Ben Sri sebagai Trevor Slattery. Setelah menjadi Mandarin palsu di Armentry 8 tahun kemudian, Marvel Studio menggunakan Shang-Chi sebagai cara untuk memulihkan ceritanya. Penampilan di film ini dibangun lewat film pendek All Hail the King yang ada di Disney+. Di film itu, Trevor dibawa kabur dari penjara oleh anggota Ten Ring dan diseret di hadapan Mandarin asli. Sementara Wenwu menolak titel Mandarin di Shang-Chi. Penampilan Trevor di film ini pas dengan hal ini. Dia ditemukan berada di salah satu sel penjara Ten Rings. Trevor ternyata berperan sebagai penghibur bagi Wenwu. Dia bisa menampilkan banyak drama bagi bos The Ten Ring itu. Yang keempat, Wenwu ingin menghidupkan kembali istrinya. Shang-Chi adalah film MCU yang sangat menekankan pada keluarganya. Makanya, film ini mengkaitkan permusuhan ayah dan anak Wenwu dan Shang-Chi. Wenwu sangat bahagia bisa pensiun dari hari-harinya menjadi penguasa Ten Ring pada tahun 1996. Tapi semua itu berubah setelah istrinya tewas dibunuh. Ini mendorongnya kembali ke Ten Ring dan kembali mengklaim kekuasaannya di saat dia memburu orang-orang yang terkait peristiwa traumatis itu. Kemungkinan menemukan kembali istrinya lah yang mendorong Wenwu di sepanjang film Shang-Chi. Apalagi Dolor in Darkness memakai Ten Rings untuk berbicara dengan Wenwu dengan menggunakan suara istrinya. Namun baru tahu setelah Wenwu membuka Dark Gate dan membuka identitas iblis itu di Taolu. Dia sadar kalau dia melakukan kesalahan dan menerima kenyataan kalau istrinya tidak akan kembali. Yang kelima, Tanah Talu adalah dimensi lain. Berbicara tentang Talu, tanah kaya dan rahasia ini adalah setting akhir dari Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring. Shang-Chi, Katie, Xialing dan Trevor pergi ke sana melalui jalan rahasia. Jalan mereka itu membawa mereka mengunjungi Talu lebih cepat. Mereka pun mendapatkan pengalaman keindahan dimensi terpisah ini. Asal mula Talu belum terkonfirmasi, tapi mereka yang tinggal di sana sudah ada di tempat itu lebih dari 4.000 tahun. Tempat ini adalah satu dari sejumlah kota dan dimensi mistis dengan sejumlah makhluk magis yang menghuninya, termasuk Great Protector. Talu adalah lokasi keberadaan Dark Gate yang mencegah Dolor in Darkness kabur dan menyerang lagi.
Ini juga memberikan kekuatan tambahan bagi Shang-Chi dan lain-lain saat berada berkat Great Protector. Yang keenam, Wenwu mengorbankan dirinya dan menyerahkan Ten Ring. Porsi besar final Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring adalah pertempuran antara Wenwu dan Shang-Chi. Shang-Chi awalnya berencana membunuh ayahnya demi mencegahnya menyakiti orang lagi. Tapi Wenwu lebih unggul dan menghancurkan The Gate serta membebaskan The Lord in Darkness. Pertarungan mereka akhirnya membawa mereka memperebutkan kembali atas Ten Ring yang dengan cepat dikuasai Shang-Chi. Begitu naga penghisap jiwa itu kabur, Wenwu menyadari kesalahannya. Dia mengorbankan dirinya kepada The Lord in Darkness dan mengirimkan Ten Ring kepada Shang-Chi. Yang ketujuh, Shang-Chi mengalahkan Dweller in Darkness. Begitu Shang-Chi mendapatkan Ten Rings, pertarungan beralih melawan Dweller in Darkness. Minion makhluk penghisap jiwa itu sudah membunuh banyak Litalu di titik ini. Shang-Chi pun mendapat bantuan yang dia butuhkan untuk melawan makhluk itu begitu Giant Protector muncul. Tapi Dweller in Darkness mulai mencuri jiwa Great Protector dan ini yang akan membuatnya lebih sulit untuk dikalahkan. Setelah Katie memakai busur dan anak panas serta melepaskan tembakan sempurna, Shang-Chi menyerang Dweller in Darkness yang terluka. Ini membuatnya menembakkan Ten Ring ke dada naga itu dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuhnya. Kematian Dweller in Darkness mengurangi ancaman Litalu, sementara The Great juga pulih. Yang kedelapan, apakah Shang-Chi jadi Avengers? Akhir Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring menyambut Shang-Chi ke semesta superhero yang lebih besar dengan cara yang besar. Di adegan akhir, dia direkrut oleh Wong bersama Katie. Mereka dibawa ke kamar Tej untuk membahas masa depan dan sifat Ten Rings. Di adegan tengah kredit, Wong terlihat berbicara dengan Bruce Banner dan Captain Marvel lewat hologram. Shang-Chi secara singkat berinteraksi dengan dua Avenger itu yang berpotensi membangun panggung bagi dia untuk bergabung nanti. Yang kesembilan, organisasi Ten Rings dapat pemimpin baru. Setelah Marvel membangkitkan organisasi Ten Ring untuk Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring, adegan pasca kredit film ini mengungkapkan kalau organisasi ini berada di bawah kepemimpinan baru. Xialing kembali ke markas kelompok untuk menutupnya sepanjang pengetahuan Shang-Chi. Tapi Xialing justru membangun ulang kelompok itu. Perubahan besarnya sebagai pemimpin Ten Ring adalah mengizinkan wanita berlatih yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Pembentukan ulang Ten Ring oleh Xialing ini akan mempengaruhi masa depan di MCU. Apalagi ending film ini menyebut kalau Ten Ring akan kembali. Demikian 9 spoiler fakta di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring. Buat kamu yang akan menonton film di bioskop, jangan lupa untuk menggunakan masker dan senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Selamat menyaksikan.